Baik, saudara-saudara, selamat pagi. Kita lanjutkan materi hari ini dengan implementasi strategi. Bila mana sebelumnya kita setelah banyak berdiskusi bagaimana membuat dan memformulasikan strategi, hari ini kita bicara dan minggu ke depan bicara tentang bagaimana kita implementasi strategi. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita menjelaskan isu-isu pemasaran strategik, kemudian bagaimana dengan isu-isu di bidang keuangan, isu-isu bidang research and development atau penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Nah, kita mulai dengan isu bidang pemasaran, ya. Beberapa isu di bidang ini meliputi bagaimana kita membuat iklan lebih interaktif bagi para pelanggan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial, Facebook, dan Twitter untuk menginformasikan tentang perusahaan. Terus bagaimana menggunakan dealer, apakah kita menggunakan dealer yang sifatnya eksklusif atau menggunakan multi-channel atau beberapa saluran distribusi, dan seterusnya. Ini isu-isu penting di bidang pemasaran. Nah, terdapat 3 aktivitas pemasaran yang penting saat implementasi strategi. Yang pertama adalah keterlibatan pelanggan di media sosial. Hari ini media sosial sudah merupakan bagian dari kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini, ya. Jadi kita lihat hampir semua orang memiliki media sosial, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita uh, menggunakan media sosial tersebut untuk mempromosikan produk sekaligus membuat engagement dengan para pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat segmentasi pasar yang efektif bagi produk-produk perusahaan kita. Dan yang ketiga, mengembangkan dan menggunakan positioning produk atau biasa disebut juga sebagai perceptual map atau bagaimana kita memetakan persepsi pelanggan terhadap produk-produk kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor. Nah, kita lihat pemasaran dengan media sosial. Hari ini hampir semua orang memiliki media sosial. Dan media sosial ini menjadi isu penting yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Pemasaran, ya, terutama manajer pemasaran diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah dengan pelanggannya. Jadi yang namanya medsos itu bukan hanya menginformasikan produk, tetapi juga melibatkan komunikasi dari para pelanggan-pelanggan kita. Nah, berikutnya situs web perusahaan harus memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan di media sosial. Jadi mungkin di situs webnya ada kontak WhatsApp, kontak Facebook, kemudian link kepada email kita dan sebagainya. Sehingga bila mana konsumen mengalami kesulitan tentang produk-produk kita, di situ dia bisa langsung secara cepat menghubungi perusahaan. Nah, saat ini sudah lazim dalam suatu perusahaan-perusahaan itu untuk menyiapkan suatu posisi yang namanya manajer media sosial. Nah, manajer media sosial ini bertanggung jawab mengelola situs dan media sosial perusahaan. Dia akan bertugas menanggapi komentar, kemudian meneruskan masalah-masalah yang ada yang dihadapi oleh konsumen, melacak pernyataan-pernyataan negatif dan menyesat, kemudian mengcounternya, kemudian mengelola diskusi online tentang perusahaan, dan paling penting adalah mengumpulkan informasi berharga tentang pendapat dan keinginan konsumen. Ya. Nah, kemudian komunitas online pelanggan ini semakin banyak. Jadi kalau kita lihat di media sosial itu ada komunitas misalnya pencinta mobil X, pencinta motor Y dan sebagainya. Nah, di sini komunitas online lebih efektif ya, jauh lebih banyak dan lebih cepat perkembangannya dan kita bisa mengakses mereka dengan lebih murah dibanding kalau komunitas offline. Nah, sehingga di sini perlu manajer media sosial untuk membentuk komunitas-komunitas online terkait produk perusahaan atau terkait tema-tema spesifik di mana perusahaan hadir di media sosial tersebut. Nanti kita bisa melakukan
focus group discussion, survei, dan macam-macam. Ya. Nah, situs web perusahaan tidak boleh hanya tentang perusahaan, tetapi dia juga harus berbicara tentang pelanggan. Ya, jadi pelanggan bisa memberikan input, memberikan komen, dan macam-macam. Ya. Nah, di situs web perusahaan diharapkan dapat memberikan poin, diskon, atau kupon bagi pelanggan yang memberikan ide-ide, saran, atau umpan balik. Karena ini penting bagi perusahaan dalam rangka mengetahui apa sih keinginan konsumennya. Nah, kemudian yang sering dilupakan oleh para pemilik perusahaan yaitu mengupdate situs webnya. Nah, usahakan seminggu sekali itu dilakukan update terkait berita-berita. Mungkin berita-berita tentang ekonomi, berita-berita tentang produk, dan macam-macamnya. Ya. Atau bahkan mungkin penawaran-penawaran. Oh, nanti minggu depan ada promo. Nah, misalnya seperti itu. Situs web diharapkan mendorong dan mempromosikan partisipasi pelanggan dan berinteraksi secara langsung dengan para pelanggan. Nah, pada dasarnya, pelanggan itu lebih mempercayai pendapat pelanggan lainnya. Makanya biasanya mereka akan melihat bagaimana komentar dari pelanggan-pelanggan sebelumnya daripada percaya pada promosi pemasaran perusahaan. Nah, untuk itu kita mungkin buat ya di dalam website atau di dalam medsos kita komen-komen yang terbuka dan kita monitoring. Apabila mereka menyampaikan komplain, kita tanggapi. Biasanya kalau pelanggannya ditanggapi dengan baik terhadap komplain-komplainnya, mereka akan meneruskan itu. Dan mereka juga akan menulis bagaimana pengalaman ketika menghadapi komplain. Dan itu jauh lebih dipercaya pelanggan-pelanggan lainnya dibanding promosi perusahaan. Nah, manajemen pemasaran, khususnya manajer media sosial, juga harus memantau blog setiap hari untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi opini yang dibentuk oleh pelanggan. Jadi dia harus secara sigap, misalnya ada berita isu-isu negatif, dia langsung mengcounternya. Meskipun peningkatan eksponensial dalam jejaring sosial telah menciptakan peluang besar untuk aktivitas pemasaran, namun hal itu juga menghasilkan beberapa ancaman. Ancaman terbesar dari media sosial adalah jenis publisitas negatif, di mana publisitas negatif ini biasanya akan dapat menyebar secara cepat, secara online. Ya, nah untuk itu kita harus mampu memiliki teknik untuk mengcounternya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip pemasaran baru di era internet ini. Yang pertama, jangan hanya bicara pada pelanggan, namun bekerja sama dengan mereka melalui proses pemasaran. Kita meminta input pada mereka, kemudian memberikan kupon sehingga mereka mau memberikan masukan dan berinteraksi dengan perusahaan melalui web atau media sosial tersebut. Yang kedua, berikan alasan kepada pelanggan untuk berpartisipasi dalam setiap event atau aktivitas yang ada di web. Semakin mereka aktif berpartisipasi, maka nanti postingan kita itu akan berada di atas, sehingga akan dibaca oleh pelanggan-pelanggan lain yang mungkin belum bergabung dalam web kita. Kemudian, mari bagi perusahaan untuk menahan godaan untuk menjual, dan menjual. Sebaliknya, usahakan untuk menarik, dan menarik. Apa bedanya? Kalau menjual, kita cenderung memposting suatu produk isinya jualan terus. Tapi bagaimana kita mengelola website ataupun mengelola media sosial kita secara menarik, sehingga tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi memberikan sesuatu edukasi sehingga menarik konsumen untuk berpartisipasi dalam website atau media sosial kita. Yang keempat, jangan mengontrol percakapan online. Biarkan mengalir dengan bebas. Kecuali misalnya ada hal-hal yang sifatnya publisitas negatif, kita mengcounternya dengan baik. Ya. Yang kelima, temukan ahli teknologi pemasaran. Siapa itu? Seseorang yang memiliki 3 keahlian yang sangat baik, yaitu di bidang pemasaran, bidang teknologi, dan interaksi sosial. Nah, kita rekrutlah dia sebagai manajer sosial media perusahaan. Nah, kemudian pergunakan pula pesan instan, ya, instant messaging dan chatting supaya
konsumen bila mengalami kesulitan langsung dapat berinteraksi dengan kita, ya. Nah, kemudian di aspek pemasaran kita perlu tahu apa itu segmen pasar, ya. Segmen pasar itu ditentukan dari aktivitas segmentasi. Nah, segmentasi itu apa? Aktivitas kita membagi pasar menjadi subset pelanggan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan membeli. Nah, segmen pasar ini penting dalam hal mengimplementasikan strategi. Ada beberapa alasan. Pertama, strategi perusahaan itu membutuhkan peningkatan penjualan melalui pengembangan pasar ataupun produk. Nah, untuk sukses dalam implementasi ini, maka dibutuhkan pendekatan segmentasi pasar yang baru, sehingga kita bisa memperluas pasar baru tersebut. Yang kedua, segmen pasar mengizinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas. Kita tidak mungkin melayani seluruh segmen, ya. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu relatif terbatas. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar akan mempengaruhi bauran pemasaran. Nah, sebagaimana saudara ketahui, bauran pemasaran terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Nah, di sini ada beberapa variabel marketing di bidang pemasaran, yaitu pertama produk. Kalau produk kita bicara bagaimana kualitas produk kita, bagaimana feature yang kita tanamkan pada produk kita, dan seterusnya. Kalau place terkait dengan saluran distribusi, apakah kita menggunakan multi channel, apakah kita menggunakan eksklusif channel, dan seterusnya. Kalau promosi, ada berbagai macam alat promosi, mulai dari iklan, personal selling, sales promotion, dan publisitas. Nah, kemudian berikutnya price. Apakah kita menggunakan price skimming dalam rangka menggunakan strategi diferensiasi, ataukah kita menggunakan price penetration dalam rangka bila mana kita menggunakan strategi market penetrasi, ya. Nah, mengevaluasi segmen pasar potensial memerlukan ahli strategi dalam rangka kita menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan konsumen, dan mengembangkan profil kelompok konsumen. This is a segmentasi pasar. Segmentasi adalah kunci untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang merupakan salah satu masalah paling sulit dalam layanan pelanggan. Nah, internet membuat segmentasi pasar lebih mudah saat ini karena konsumen secara alamiah itu membentuk komunitas-komunitas di web ataupun media sosialnya. Nah, di sini ada beberapa segmentasi berbasis retensi. Nah, yang pertama mungkin apakah pelanggan ini beresiko tinggi membatalkan perusahaan atau layanan perusahaan. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kita segmentasi dengan harapan para pelanggan tersebut tetap melakukan pembelian di produk perusahaan, sehingga kita sebut retention, ya. Nah, salah satu yang paling indikator umum pelanggan berisiko tinggi adalah penurunan penggunaan layanan perusahaan, ya. Misalnya dalam industri kartu kredit, sekarang jarang orang menggunakan kartu kredit karena lebih banyak menggunakan QR code, ya. Kemudian apakah pelanggan ini layak dipertahankan? Nah, penentuan ini apakah suatu pelanggan itu bisa kita pertahankan atau tidak, tentu atas dasar pertimbangan bagaimana biaya kita untuk mempertahankan, bagaimana pendapatan atau laba yang diperoleh dari pelanggan tersebut. Nah, pelanggan perlu dikelola sebagai investasi. Yang ketiga, taktik retensi apa yang harus digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Untuk pelanggan yang dianggap layak dipertahankan, penting bagi perusahaan untuk mengetahui teknik penyelamatan mana yang paling mungkin berhasil agar dia tidak pergi ke kompetitor kita. Nah, lazimnya basis untuk segmentasi pasar meliputi geografis, demografis, psikografis, ataupun perilaku. Maksudnya apa? Kalau kita tadi kan segmentasi itu bagaimana kita memandang pasar. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan geografis, maka Indonesia ini seolah-olah akan kita bagi menjadi wilayah-wilayah.
ada wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, apakah perusahaan basis untuk menjual produknya ada menggunakan segmentasi geografis? Apakah Indonesia Barat, Tengah, atau Timur? Nah, nanti masuk pada tahapan targeting. Pada tahapan targeting itu, kita sudah memilah mana konsumen yang paling layak dari sisi cara kita mencapai mereka, kemudian yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Mungkin targetnya lebih bagus Indonesia Barat. Nah, itu bagaimana kalau kita menggunakan segmentasi pasar secara geografis. Kemudian dari segmentasi tadi kita pindah ke targeting. Setelah kita melihat segmen-segmen pasar baik secara geografis, demografik, atau apapun itu, ya, kita pilih target market yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, setelah kita memilih target market bagi perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menanamkan image produk kita di dalam benak konsumen. Nah, itu yang namanya positioning. Nah, di sini positioning ini nanti akan menjadi hal yang menarik bagi perusahaan. Nah, biasanya yang kita positioningkan di dalam benak konsumen adalah value proposisi. Proposisi nilai apa yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Nah, apabila perusahaan berhasil menanamkan merek produk kita di dalam benak konsumen, maka nanti di dalam benak konsumen itu nanti akan ada peta. Nah, biasanya perusahaan melakukan survei terkait dengan positioning ini dengan yang namanya perceptual map. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini kita melihat bagaimana produk mobil. Oh, ternyata ada mobil yang praktikal, affordable, dan sporty. Nah, itu adalah kelompoknya Nissan, Toyota, dan sebagainya. Nah, ini positioning ini melihat kedekatan antar merek di dalam benak konsumen. Nah, bagaimana kita melakukan pemosisian produk kita dalam benak konsumen? Yang pertama, pilih kriteria utama yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Kemudian dua, kita buat diagram peta penentuan posisi produk dengan dua dimensi kriteria yang ditentukan pada setiap sumbu. Yang ketiga, plot pesaing utama baik produk atau jasa di matriks 4 kuadran yang dihasilkan. Tadi contohnya itu, ya. Kemudian identifikasi area di peta posisi di mana perusahaan atau produk perusahaan atau layanan perusahaan bisa menjadi yang paling kompetitif di pasar, ya. Contohnya kita bisa menggunakan ceruk pasar atau relung pasar, ya. Kemudian kembangkan rencana pemasaran untuk memposisikan produk perusahaan atau jasa perusahaan tersebut dengan tepat di benak konsumen. Itu step by step-nya. Nah, aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai alat implementasi strategi, yang pertama kita cari ceruk pasarnya. Ceruk yang kosong, yang belum dilayani oleh pelanggan lain. Yang kedua, jangan melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Nah, ini biasanya mungkin saudara ingat dengan pesannya Michael Porter. Kenapa? Karena nanti akan berada pada posisi ketiga, yaitu stuck in the middle. Ya, stuck in the middle itu apa? Memposisikan diri Anda di tengah-tengah peta. Orang jadi bingung, sebenarnya Anda ini cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, cenderung ke atas, atau bawah. Kalau di tengah-tengah gitu, kebingungan bagi para pelanggan. Nah, strategi positioning produk yang efektif itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dari kompetitornya. Dan yang kedua, membuat pelanggan dapat mengharapkan layanan yang lebih sedikit daripada yang dapat diberikan perusahaan. Kenapa? Karena positioning kita sudah bagus, maka kita tidak perlu memberikan layanan-layanan yang lebih. Karena setiap layanan yang lebih yang kita berikan pada pelanggan, itu cost-nya akan meningkat. Ya. Nah, ini tadi contoh dari perceptual map positioning. Nah, dari aspek pemasaran, kita pindah ke aspek keuangan. Nah, di sini ada beberapa isu keuangan. Pertama, bagaimana kita meningkatkan modal untuk pendanaan jangka panjang. Apakah menggunakan utang atau saham? Apakah keputusan